Ribu masyarakat Aceh ikut jalan sehat bersama bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan. Jalan sehat ini mulai atau start dari kantor DPW Nasdem Aceh dan sekitar 30.000 lebih masyarakat di kota Banda Aceh pun sudah berkumpul untuk bisa berolahraga bersama. Lalu seperti apa keseruan di jalan sehat bersama Anies Baswedan kali ini? Kita sudah bersama dengan Andromeda Arizal langsung dari Aceh. Andro, selamat pagi. Bagaimana antusiasme masyarakat di Aceh untuk ikut jalan sehat bersama Anies Baswedan? Selamat pagi, Febrian dan juga pemirsa. Jalan sehat bersama calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan ini sudah dimulai sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau kita melihat antusiasme masyarakat kota Aceh ternyata sangat luar biasa, lebih dari 20.000 bahkan hampir 30.000 masyarakat ini mengikuti jalan sehat. Kami akan mengajak Anda, Febrian dan juga pemirsa, bagaimana keseruan mengikuti kegiatan jalan sehat ini. Bukan hanya dari kalangan ibu-ibu, milenial, melainkan juga ada anak-anak di sini juga mengikuti kegiatan. Ini juga Febrian sangat lucu juga, ini anak-anaknya ikut mengikuti jalan sehat bersama Anies Baswedan. Memang kalau kita melihat dukungan dan juga proses dan juga silaturahmi untuk masyarakat kota Ciamis kepada Anies Baswedan ini juga sangat tinggi, dibuktikan dengan acara jalan sehat ini. Tadi kami sempat bertanya kepada Pak Anies bahwa jalan sehat ini merupakan rangkaian kegiatan silaturahmi Anies Baswedan di kota Aceh. Ternyata banyak juga masyarakat yang memang sangat mengidolakan Anies Baswedan, terutama karena memang Pak Anies sendiri ini telah mampu untuk memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun. Kemudian juga diharapkan juga memang bisa memimpin ke depan Indonesia di tahun 2024. Selain itu juga nanti memang setelah dari jalan sehat ini juga ada kegiatan pidato kebangsaan oleh Pak Anies. Kemudian juga kegiatannya akan dilanjutkan dengan pertemuan dengan sejumlah ulama dan juga beberapa kegiatan lainnya. Memang seperti ini Febrian dan juga pemirsa keseruannya ini. Anies sayang. Mana Anies, mana Anies. Itu Anies sayang. Ini Febrian yel-yel dari masyarakat Aceh. Mana Anies begitu ya, Bu? Aniesnya lagi ada di depan. Kita jangan saat lagi. Ya, kita sambil jalan juga. Iya, Febrian. Memang sangat keseruan ini memang sangat terasa juga. Bukan hanya dari masyarakat Aceh saja, memang untuk jalan sehat ini nanti ke depannya juga ada jalan sehat juga untuk di wilayah Padang dan juga beberapa kota lainnya. Febrian. Seru sekali Andromeda, selamat dilanjutkan olahraganya dan salam sehat selalu. Terima kasih Andromeda Arizal atas laporan Anda langsung dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syahab Habib Has, Ketua Umum LSM PIS. Dari sekian banyak kunjungan Anies ke daerah, patut dicatat ketika mengunjungi wilayah di ujung barat Aceh dan wilayah ujung timur Papua. Di Aceh sebagai serambi Mekah, Anies mendapat penyambutan yang meriah. Tentu sudah sepantasnya. Anies seorang tokoh muslim disambut oleh masyarakat yang mayoritas muslim dan menerapkan syariah yang ketat. Sudah sewajarnya, namun penyambutan di Papua tidak kalah meriahnya. Papua termasuk wilayah yang sering bergolak, tentu mengharapkan kehadiran calon pemimpin yang berintegritas, berkualitas, dan visioner. Bagi masa depan Papua, prestasi Anies level internasional sudah amat dikenal, sehingga bisa melahirkan narasi cerdas, objektif, dan spektakuler untuk masa depan rakyat Papua. Figur seperti Anies demikian diharapkan mampu menciptakan perubahan besar untuk pembangunan yang kondusif di Papua.
Yang ingin untuk bergabung ke dalam relawan Anies Baswedan. Insya Allah apabila semuanya berjalan dan sesuai dengan harapan. Insya Allah apabila semuanya seperti apa yang kita harapkan. Dukungan itu kan tidak bisa hanya datang daripada satu kelompok. Kita mengharapkan dukungan para pihak untuk anak-anak bangsa ini yang memenuhi kapasitas dan kapabilitas, ya kan, memimpin negeri ini. Nasdem pandai ya, menurut saya. Kenapa pandai? Dia melakukan sosialisasi dengan tokoh yang free agent. Nasdem mengambil untung banyak karena dia membawa tokoh yang satu masih segar, masih muda ya, dan mau pergi kemana-mana ya, serta ada sambutan masyarakat. Itu yang paling penting, yang bahkan belum tentu bisa dimanfaatkan oleh Surya Paloh sendiri misalnya. Biasa. Sambutan Pak, karena Anies kan dipersepsikan sebagai kanan, sementara tanah Papua tentu tidak mayoritas kanan. Itu satu. Yang kedua, ada survei yang mengatakan bahwa elektabilitas Nasdem akan hancur di Indonesia Timur ketika dia mencalonkan Anies Baswedan. Nah, jangankan Nasdem, Aniesnya pun disambut. Wah, Nasdem pandai ya, Aniesnya pun disambut. Wah, jadi ternyata warga Papua itu juga welcome, artinya menyambut kedatangan Pak Anies Baswedan di Papua. Namun demikian teman-teman, tudingan fitnah yang selama ini ditujukan kepada Pak Anies Baswedan belum pernah terbukti sama sekali. Mana itu Pak Anies misalkan bermain politik identitas. Buktikan kalau Pak Anies memainkan politik identitas. Dan apalagi yang kemarin ketika Pak Anies mau datang ke Papua, ini ditolak oleh beberapa orang yang katanya Pak Anies akan memecah belah. Tapi toh nyatanya ketika Pak Anies datang di Papua ternyata disambut oleh ribuan warga. Dalam kesimpulan diskusi LSMPIS di Rumah Kebenaran beberapa hari lalu menyimpulkan bahwa politik identitas sebenarnya adalah politik kebenaran untuk menunjukkan jati diri pada tiap individu atau kolektif. Fakta ini universal, sehingga ada kejelasan diri masing-masing kita atau wujud kebinekaan. Lantaran kebinekaan adalah keniscayaan, tidak bisa kita menolaknya sebagai kenyataan posisi positif. Untuk menggapai kesetaraan dalam kebinekaan, perlu diciptakan keadilan sosial dalam format kebijakan penguasa. Tiap kebijakan pemerintah harus bernuansa muatan berkeadilan dan berkebenaran. Bila keadilan dapat diwujudkan, maka otomatis berujung pada persatuan Indonesia. Tidak seperti suasana negara saat ini, penuh dengan suasana perselisihan yang terus berkobar memanas, ditambah energi negatif yang dihembuskan oleh para buzzer bayaran yang sengaja untuk memecah belah persatuan. Maka untuk mengubah kekeruhan perlu suasana baru, pemimpin baru yang membawa aroma kedamaian, pemimpin yang cerdas dan amanah. Rumusan pemikiran yang demikian ini telah diterapkan oleh mantan gubernur Anies Rashid Baswedan di DKI Jakarta. Model kepemimpinan Anies Rashid Baswedan kami nilai selalu menunjukkan jika mengayomi untuk tetap menjaga ukhuwah wataniyah. Apa yang terjadi sekarang ini di Jakarta, perubahan dinamika secara besar-besaran, perubahan peradaban masyarakat yang berkemajuan, terjadi pergeseran perilaku sosial yang spektakuler, revolusioner di masyarakat Jakarta. Selama 5 tahun dapat kita rasakan, terutama dalam untayan kerukunan kehidupan umat beragama, betapa makin menunjukkan greget persaudaraan, terjalinnya toleransi yang merata, membawa persatuan umat beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Papua termasuk wilayah yang sering
bergolak. Tentu mengharapkan kehadiran calon pemimpin yang berintegritas, berkualitas, dan visioner. Bagi masa depan Papua, prestasi Anies level internasional sudah amat dikenal, sehingga bisa melahirkan narasi cerdas, objektif, dan spektakuler untuk masa depan rakyat Papua. Figur seperti Anies demikian diharapkan mampu menciptakan perubahan besar untuk pembangunan yang kondusif di Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.